Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dalam seputar berita hari ini, Kamis 9 Februari 2023. Berita-berita terpercaya dan teraktual akan kami sampaikan dalam seputar berita pagi ini bersama saya, Aziza Nurutasya Firdiana. Pemirsa, pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin serius mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air dan telah merancang peta jalan pengguna kendaraan listrik sebagai alat transportasi nasional di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi pun terus digalakkan kepada semua lapisan masyarakat, instansi terkait, dan kepada pelaku industri otomotif. Presiden Joko Widodo juga terus mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di tanah air. Bahkan, peraturan Presiden Perpres tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik juga telah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Perpres tersebut merupakan landasan bagi pelaku industri otomotif di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan mobil listrik. Kebijakan pemerintah Joko Widodo ini didasarkan atas potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut Presiden, 60% komponen mobil listrik kuncinya ada di baterainya. Indonesia memiliki cadangan untuk membuat komponen utama mobil listrik, yaitu baterai tersedia melimpah di Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden berharap strategi bisnis tentang pengembangan mobil listrik di negara ini harus segera dimulai dan dapat dirancang dengan baik yang murah dan kompetitif dengan negara lain. Penggunaan mobil listrik diharapkan menjadi salah satu solusi atas isu pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara, khususnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Terhadap penggunaan mobil listrik, pemerintah Jokowi berharap Pemprov DKI dapat mempelopori penggunaan mobil listrik di semua lini kegiatan transportasi, mendorong membuka kebijakan yang merangsang dan memotivasi masyarakat terhadap penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah juga berharap aplikator transportasi online seperti Grab, Gojek, dan Maxim untuk segera menggunakan kendaraan listrik. Damri, yang merupakan armada milik BUMN, juga diharapkan seluruhnya segera menggunakan bus listrik. Untuk ketersediaan charging station kendaraan listrik yang masih terbatas, sesuai Perpres 55 tahun 2019, Menko Maritim dan Investasi sudah menugaskan kepada PLN secara bertahap untuk membangun charging station agar ketersediaan charging station di tengah-tengah masyarakat semakin mudah didapatkan. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat telah memerintahkan seluruh terminal tipe A dan stasiun kereta api untuk menyiapkan charging station atau SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Saat ini, populasi sepeda motor listrik masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Diharapkan peraturan Presiden tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diharapkan semakin banyak penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Manufaktur industri kendaraan bermotor listrik juga diharapkan kian inovatif memproduksi kendaraan bermotor listrik. Terhadap ketersediaan charging station, kendaraan listrik yang masih terbatas sesuai Perpres 55 tahun 2019, Menko Maritim dan Investasi sudah menugaskan kepada PLN secara bertahap untuk membangun charging station agar ketersediaan di tengah-tengah masyarakat semakin mudah didapatkan. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat telah memerintahkan seluruh terminal tipe A dan stasiun kereta api
untuk menyiapkan charging station atau SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiadi, mendorong adanya skema pembelian kendaraan bermotor tanpa baterai, yaitu dengan konsep tukar baterai atau swap baterai. Sudah ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, di antaranya PT OYK Powered Solution dan PT Swap Energi Indonesia. Nantinya, pengguna dapat menuju ke minimarket terdekat untuk menyediakan swap baterai, kemudian menukar baterai yang kosong dengan baterai yang telah terisi penuh. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan meminta instansi pemerintah, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian, menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan operasionalnya. Penggunaan kendaraan listrik, selain untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menghemat energi, juga menghemat pengeluaran biaya operasional, baik secara individu ataupun pengeluaran daerah dan negara. Dengan maraknya instansi pemerintah dan kementerian menggunakan kendaraan listrik, maka populasi kendaraan listrik akan semakin banyak dan tentunya akan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Dengan maraknya instansi pemerintah dan kementerian menggunakan kendaraan listrik, maka populasi kendaraan listrik ini akan semakin banyak dan tentunya akan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seperti lokasi pengecasan kendaraan listrik di tempat umum semakin banyak dan kian menjamur. Terhadap kebijakan pemerintah untuk percepatan penggunaan kendaraan listrik ini, Kementerian Perhubungan terus melakukan kampanye penggunaan kendaraan listrik secara masif kepada masyarakat. Kegiatan touring juga dilakukan dalam menggunakan kendaraan listrik dari Jakarta menuju Jambi tersebut menempuh jarak sekitar 826 km. Saat melepas 11 unit kendaraan yang melaksanakan touring ke Provinsi Jambi, yang terdiri dari 1 unit kendaraan listrik Nissan Leaf, 1 unit kendaraan listrik DF-SK Glora IF, dan 1 unit kendaraan listrik Hyundai Ioniq, dan 8 unit kendaraan listrik operasional Kemenhub, dan lain-lain. Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, 17 Januari, Menhub Budi Karya mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi simbol bahwa Kemenhub selalu konsisten untuk mewujudkan segera keberadaan kendaraan listrik di tengah-tengah masyarakat. Peserta perjalanan touring mobil listrik berhenti di sejumlah lokasi changing kendaraan atau SPKLU serta pada setiap titik pemberhentian juga dilakukan kegiatan sosialisasi percepatan kendaraan listrik bersama dengan sejumlah pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Saat di Jambi, Menhub juga memamerkan kendaraan listrik tersebut pada para pengunjung yang hadir pada kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau disingkat Gernas BBI dan pada masyarakat Jambi pada umumnya. Demikian yang bisa saya laporkan saat ini. Azizah Nur Tasya dan segenap kru yang bertugas undur diri, terima kasih.